Selamat siang semuanya. Hari ini perkuliahan mata kuliah politik pertanian dan pemerintahan diisi oleh saya. Hari ini kita berbicara tentang topik perebutan dan kekuasaan politik pertanian dan pemerintahan. Sambil berjalan, ini pesertanya masih banyak yang belum hadir. Jumlah mahasiswanya kalau tidak salah 40 orang ya. Ini. Jumlah mahasiswa berapa? 40 ya? Iya, Kang, sekitar 40, Kang. Oke. Tempatnya masih banyak nih yang belum hadir. 10 orang lagi. Oke, saya lanjut saja karena saya juga tidak bisa berlama-lama. Baik, teman-teman. Next. Set. Oke. Sebelumnya, menurut teman-teman tuh sebenarnya apa yang diperebutkan dalam politik? Lalu kenapa ada yang diperebutkan dalam politik? Ada yang mau menjawab? Topik kita hari ini kan tentang perebutan kekuasaan dalam hal politik. Dan saya, apa yang diperebutkan dalam politik? Kenapa ada yang diperebutkan dalam politik? Ada yang mau jawab atau menyampaikan pendapatnya? Teman-teman? Saya, Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya yang diperebutkan dalam politik itu pasti kekuasaannya, kemampuan mereka untuk bisa menguasai hal-hal yang mereka ingin kuasai. Nah, kenapa mereka memperebutkan itu? Karena masing-masing kelompok, masing-masing individu pasti memiliki tujuan yang mereka ingin capai sendiri, dan untuk mencapai tujuan itu emang dibutuhkan politik dan dibutuhkan kekuasaan. Makanya diperebutkan. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Ada yang mau lagi berpendapat? Tadi dari ikut Anissa bahwa yang diperebutkan adalah kekuasaan. Mungkin yang lain? Menurut teman-teman, apa yang diperebutkan dalam politik sebenarnya? Ada lagi? Oke, set. Kalau gitu next saja. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan teori sistem, pada prinsipnya bahwa manusia itu memiliki berbagai kebutuhan atau keperluan yang harus dipenuhi. Itu mungkin sudah menjadi ini ya, dasar kita bahwa ketika kita hidup kita memiliki berbagai kebutuhan atau keperluan yang harus dipenuhi. Nah, dengan masyarakat yang semakin berkembang, pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan pun juga semakin berkembang. Nah, untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dan keperluan-keperluan yang harus saya dapatkan, akhirnya terjadi serangkaian persoalan yang kompleks di antara setiap sistem. Kalau saya masih kecil, Kayaknya rusak, Kang. Soalnya putus-putus dan kecil, Kang. halo?
Saya Ya. terdengar sekarang? Sudah, Kang. Lebih jelas. Oke. Baik, saya lanjut ya. Kalau saya terdengar jelas ya, nanti kalau ada masalah bisa di chat ya. Biar saya bisa langsung memantau. Nah, mungkin saya kembali lagi bahwa kalau kita menggunakan teori sistem, bahwa pada prinsipnya kita manusia itu memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi. Nah, dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya masyarakat yang semakin berkembang, kebutuhan dan keperluan masyarakat pun atau manusia pun juga semakin kompleks. Nah, pada akhirnya untuk mencapai kebutuhan dan keperluan itu akhirnya muncullah serangkaian pertukaran yang kompleks juga di antara setiap subsistem di masyarakat. Nah, dalam konteks misalnya sistem politik, perkembangan masyarakat dengan pertukaran itu menghasilkan sumber-sumber politik, kekuasaan yang melalui pertukaran sumber-sumbernya kemudian melahirkan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan uang. Nah, ini jadi uang itu akhir adalah bentuk manifestasi dari serangkaian pertukaran di antara masyarakat dengan kebutuhan yang semakin meningkat sehingga akhirnya diperlukanlah sebuah alat tukar yang memudahkan orang untuk bisa mendapatkan kebutuhan dan akhirnya muncullah uang. Lalu juga sistem ekonomi dengan otoritas yang diperoleh dari negara itu. Nah, kalau dalam konteks kita bernegara, sistem ekonomi juga dibuat sedemikian rupa oleh negara dengan otoritasnya, menciptakan modal yang dalam pengertiannya merupakan adalah sumber daya politik, sehingga sistem politik bisa membeli barang-barang kebutuhannya. Nah, jadi kalau dalam konteks bernegara, sistem ekonomi itu ditentukan di-create oleh negara berdasarkan konteks masyarakatnya yang itu akhirnya melahirkan sebuah apa sebenarnya modal-modal yang ada di masyarakat itu, yang itu juga menjadi sebuah modal politik. Dan pada akhirnya dengan ada sistem politik yang dibuat karena ada otoritas itu, mereka juga akhirnya bisa membeli dalam tanda kutip barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperkuat sistem ekonomi. Nah, ini ketika dari awal yang masyarakat yang sangat sederhana, masyarakat yang memang pada prinsipnya butuh kebutuhan, ada hal yang harus dia penuhi, lalu sedikit demi sedikit mereka berkembang. Nah, dan pada akhirnya mereka menciptakan subsistem mungkin pada awalnya sangat sederhana dan akhirnya semakin lama semakin kompleks. Lalu muncullah bagaimana konsensus di antara masyarakat. Konsensus itu menciptakan sebuah norma-norma hukum, kesepakatan bersama yang diatur, dan akhirnya salah satu bentuknya misalnya muncul uang, muncul siapa yang bertugas untuk mengelola, mengatur. Nah, di situ muncullah kekuasaan otoritas dan akhirnya menjadi sebuah sistem politik dalam kehidupan masyarakat dalam proses tata aturan. Dan di sisi lain juga akhirnya menciptakan sebuah sistem ekonomi yang di situ juga negara berperan, misalnya ada organisasi yang berperan untuk mengatur. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan teori sistem. Next, ready? Nah, kalau kita menggunakan paradigma Parsonian tentang silang tukar masyarakat, nah, kalau teori Parson itu teori apa?
Ada yang masih ingat? Yang terkena? Patson? Tidak ada yang ingat? Atau tidak ada yang mendengarkan? Baik, Parson ini tentang teorinya yang terkenal ya, suprafungsional. Salah satu tokoh yang memperkuat teori suprafungsional. Nah, di sini dalam konteks kita hidup untuk menukarkan, nah ini gambar yang dibuat oleh Parson, bagaimana misalnya ada konsep agil yang terkenal dari Parson. Agil ini adalah sebuah kebutuhan yang memang harus kebutuhan dari masyarakat agar mereka bisa hidup dengan stabilitas dan mencapai titik equilibrium. Nah, kalau ada satu aspek saja dari subsistem agil ini yang tidak terpenuhi, ini bisa terjadi sebuah persoalan dalam masyarakat atau krisis. Nah, dalam konteksnya agil, ada itu adaptasi kan. Nah, adaptasi itu biasanya sistemnya ada sistem perekonomian. Nah, dia menjadi tools atau Kang Rajib. dasarnya. Nah, lalu di satu sisi juga ada goals. Nah, sebagai bentuk perwujudan negara mencapai tujuannya, pencapaian tujuan. Nah, dalam konteksnya goals itu ada negara sebagai organisasi, sebagai bentuk organisasi yang mencakup masyarakat di dalamnya, dan masyarakat bersepakat atau berkonsensus dalam negara untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Nah, inilah yang didorong untuk diwujudkan sebagai bentuk perwujudannya. Nah, lalu dari adaptasi dan goal ini tentu ada pertukaran. Ada sumber yang dipertukarkan, sumber ekonomi, sumber politik, dan itu juga ada mobilisasi-mobilisasi. Nah, biasanya memang dalam konteks perekonomian dan dalam konteks perekonomian dan politik ini sangat sering terjadi. Makanya apalagi kalau di konteks misalnya di Indonesia sekarang orang politik juga dia seorang pengusaha, atau yang tadinya pengusaha dia beranjak ke politik. Itu kan menjadi sebuah hal biasa karena mereka mungkin sudah mempunyai sumber-sumber yang bisa dipertukarkan. Akhirnya mereka bisa memobilisasi massa. Ini juga biasanya dalam konteks perekonomian dan juga politik ke negara itu ada saling pertukaran. Nah, kalau misalnya latennya ketika fungsi pemeliharaan pola yang mungkin salah satunya dijalankan oleh rumah tangga. Rumah tangga ini karena berisi masyarakat dalam unit terkecil, dia yang sebenarnya letak tenaga kerja dan orang-orang yang mengkonsumsi itu ada di situ. Dan dalam konteks perekonomian, pertukaran adalah pertukaran tenaga kerja, pertukaran bagaimana ada yang membeli, memproduksi, konsumsi itu, dan tempatnya adalah pasar dalam perspektif Parson ini tentang silang tukar masyarakat. Lalu di yang terakhir ada integrasi, bagaimana fungsi integratif masyarakat berasosiasi, masyarakat saling mengungkap dirinya. Ini biasanya dalam konteks hukum. Ya. Makanya di sini ketika misalnya negara itu melakukan hubungan dengan konteks asosiasi masyarakat, itu biasa dalam konteks politik atau dukungan
bagaimana asosiasi-asosiasi masyarakat melakukan hubungan ke negara. Lalu misalnya kalau antara asosiasi masyarakat dengan rumah tangga itu bagaimana mereka membangun sebuah loyalitas atau solidaritas dan komitmen terhadap hukum. Nah, ini yang biasanya dilakukan. Nah, ini semuanya itu saling tukar di antara masyarakat dan ada pertukaran, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat lumrah kalau menurut Falston itu di masyarakat dengan kondisi yang semakin berkembang itu minimal pertukaran itu dalam keempat poros yang saling melakukan pertukaran. Karena ini berangkat dari teori suprafungsional yang dimana masyarakat dalam konteks sistem sosial harus memenuhi 4 hal ini. Adaptasi, goal, integrasi, dan latensi itu menjadi pemenuhan harus. Dan hingga akhirnya dalam hal ini muncullah sebuah pertukaran. Oke, lanjut. Nah, kalau kita menggunakan teori tindakan sosial dalam konteks perebutan, bahwa sama seperti di sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu secara mendasar itu negara melakukan hal untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan, dan mereka tidak itu dengan orientasi untuk mencapai kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu mereka akhirnya menggunakan sumber-sumber yang ada untuk memuaskan dirinya atau dalam arti untuk mencapai tujuannya, yang walaupun dalam suatu kendala yang dibangun oleh lingkungan, misalnya juga termasuk dalam hal ini ada kendala ini bisa jadi lingkungan atau norma-norma, nilai budaya serta kegiatan-kegiatan yang dalam hal itu mereka berusaha untuk memadukan itu ya, agar tujuan mereka tetap tercapai. Nah, kebutuhan tujuan itu terangkat dari sistem-sistem budaya, sosial, psikologis, dan biologis. Jadi, ketika teman-teman memiliki sebuah tujuan, itu tidak bisa terlepas dari sistem-sistem budaya yang teman-teman selama ini ada atau jalani atau yakini, misalnya sistem sosial, psikologis, dan bahkan juga biologis, itu akan menentukan kebutuhan tujuan teman-teman. Nah, nilai dan norma pun kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku tertentu yang dianggap telah menjadi kebiasaan. Nah, jadi memang tindakan sosial ini adalah terdiri dari tujuan atau motivasi dan cara untuk mencapai tujuan. Jadi tindakan sosial teman-teman harus memiliki tujuan, motivasi yang ingin dicapai itu apa, dan cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, disitulah masyarakat, bahkan setiap individu-individu itu memiliki kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu, dan juga mereka harus memikirkan dan melakukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Nah, disinilah ketika setiap orang punya tujuan yang berbeda atau tujuan yang sama tapi menggunakan cara-cara yang berbeda, inilah di sini konteks perbuatan itu bisa juga terjadi. Oke, lanjut. Nah, memang perbuatan politik itu biasanya tentang kekuasaan. Ketika kita berbicara politik, selalu dalam pikiran kita itu
berarti tentang kekuasaan. Karena memang, next. Karena memang kekuasaan itu menjadi hal yang sangat penting karena dia terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan sebuah tatanan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara kalau kita konteksnya politik bernegara ya. Lalu sebenarnya apa itu kekuasaan? Nah, kalau kita mengatakan bahwa perbuatan politik itu selalu berkaitan erat dengan kekuasaan atau bahkan penting juga adalah kekuasaan. Sebenarnya apa itu kekuasaan? Nah, ini ada beberapa definisi yang akan saya sampaikan dari berbagai tokoh. Ini pertama dari Dahl. Nah, Dahl ini menarik. Kekuasaan itu dia gambarkan seperti si A mempunyai kekuasaan terhadap si B sejauh ia bisa menyebabkan si B melakukan sesuatu yang B sendiri tidak bisa berbuat lain. Jadi menurut Dahl ini adalah si A ini bisa dikatakan berkuasa ketika ia bisa melakukan B untuk melakukan sesuatu yang kalau dia sendiri tidak bisa lakukan. Ada juga menurut Weber ini mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada, termasuk dengan kekuatannya atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Jadi kalau menurut Weber ini, seorang pelaku ketika dia dikatakan punya kekuasaan, ketika dia bisa mewujudkan keinginannya dalam konteks hubungan sosial, termasuk ketika dia memang punya kekuatan atau tanpa ada kekuasaan itu sendiri, dia bisa tanpa ada kekuasaan itu dia bisa mewujudkan keinginan dalam suatu hubungan sosial. Nah, yang ketiga dari Lewin, kekuasaan adalah kemungkinan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada. Nah, ini menurut Lewin, bagaimana dari setiap seseorang itu sebenarnya dia punya potensi. Dari sekelompok orang itu dia punya potensi untuk bisa mempengaruhi yang orang lain itu atau seseorang itu ada di dalam sistemnya. Oke, berikutnya. Nah, menurut Parson, karena Parson ini adalah tokoh juga dalam teori sistem, dia mengatakan bahwa kekuasaan sebagai suatu sumber sistem. Jadi sistem itu tidak akan ada kalau tanpa ada kekuasaan. Merupakan suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat terhadap tujuan kolektif yang telah disepakati. Jadi satu-satunya yang ada di dalam suatu sistem organisasi kolektif, dan kalau ada perlawanan maka lembaga yang berkuasa perlu menegakkannya dengan sanksi-sanksi situasional yang bersifat negatif. Jadi karena kita hidup dalam sebuah tatanan sistem sosial, untuk menjamin sistem sosial ini bisa terus berlangsung, maka perlu ada upaya-upaya untuk punya kemampuan untuk bisa mengikat orang-orang yang ada di dalam agar tetap tercapai untuk mencapai tujuan bersama itu, tujuan kolektif yang pada prinsipnya telah disepakati, telah konsensus. Nah, kalaupun ada perlawanan yang akan menyebabkan sebuah sistem sosial ini hancur, maka itu perlu ditindak. Nah, memang prinsip Parson ini sangat
sangat banyak digunakan dalam konteks bernegara ya, misalnya negara bahwa kekuasaan itu melekat pada sistem, dan karena kita percaya mekanisme kehidupan sosial dan pihak yang berupaya untuk merusak tatanan yang ada itu perlu ditindak. Nah, saya kira ini sangat konteksnya personian ini memang biasanya umum ya kita amati ya, apalagi kalau kita berorganisasi itu biasanya personian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan sistem yang kuat. Jadi kekuasaan itu bukan di orang per orang, tapi ada di sistem itunya. Oke, nah ada dari Dahendorf. Kalau dari Dahendorf adalah perbedaan yang penting antara kekuasaan dengan otoritas. Nah ini kalau Dahendorf dia mungkin karena memang kalau teori Dahendorf juga mengkritik Carson. Nah kita bisa lihat bahwa menurut Dahendorf ada yang berbeda antara kekuasaan dengan otoritas, yang terletak pada kenyataan bahwa kalau kekuasaan pada hakikatnya adalah akan dilekatkan pada kepribadian dan individu. Kalau otoritas itu selalu dikaitkan dengan posisi atau peranan sosial. Kekuasaan itu selalu melulu merupakan hubungan yang faktual, sedangkan otoritas merupakan suatu hubungan yang logis. Kalau menurut Dahendorf, bahwa kekuasaan itu melekat pada kepribadian itu yang bisa merubah, yang bisa mempengaruhi orang per orang itu adalah bagaimana kepribadian individu. Tapi kalau dia dalam konteks wewenang, otoritas, itu biasa terkait dengan posisi atau peranan sosial. Hingga menurut Dahendorf, kekuasaan itu selalu hubungan yang faktual, fakta. Memang sudah diatur sebelumnya, sudah ada tata aturan yang ada prinsip itu harus disepakati sehingga sudah jelas, dan itu menjadi hubungan yang logis. Logis itu kan, oh kalau saya mencuri ini, saya udah tahu ada tata aturannya, ada hukum yang sudah berlaku. Nanti saya bakal dipenjara berapa tahun. Nah, itu kan logis. Tapi kalau hubungan yang faktual, kadang-kadang pendekatannya tidak harus logis, tidak harus suatu hal yang sebelumnya sudah ada, tapi bagaimana kemampuan dari pribadi atau individu itu yang mampu. Next. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memikirkan sebenarnya apa definisi kekuasaan ya menurut kalian. Tadi saya menyampaikan beberapa definisi tentang kekuasaan. Ada perbedaan-perbedaan yang mungkin dalam melihat kekuasaan itu agak berbeda, meskipun mungkin bisa jadi menurut kalian sama saja. Nah, kekuasaan itu, karena kekuasaan ini sesuatu hal yang juga penting dalam politik, bahwa dikatakan hubungan kekuasaan itu adalah juga proses yang mencuatkan kesaling tergantungan. Ini kita
disampaikan bahwa kekuasaan itu terkait erat dengan ketergantungan. Ketika seseorang sangat berkuasa, misalnya ketika seseorang bisa sangat berkuasa pada orang lain, itu juga kita bisa artikan bahwa si orang yang dikuasai itu akan ketergantungan pada yang berkuasa. Jadi, hubungan kuasa itu adalah proses yang mencuatkan atau menguatkan kesaling tergantungan. Kalau ketergantungan yang tidak seimbang, perlu untuk yang pada akhirnya mendatangkan sebuah kepatuhan dengan melakukan kontrol yang berbeda pada akses yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi ketika seseorang sudah tergantung, itu ketergantungan yang sangat berlebihan atau di dalam hal ini yang tidak seimbang, pada akhirnya muncul sebuah bentuk kepatuhan agar dia bisa mengkontrol dengan penuh untuk mencapai tujuannya. Jadi karena kita tadi balik lagi bahwa konteks kita ini adalah konteks hubungan kekuasaan, hubungan. Ketika kita berkuasa, tentu kita ada hal-hal yang ingin kita capai tujuan. Ketika hubungan kekuasaan ini tidak seimbang, melahirkan ketergantungan. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang menciptakan pola ketergantungan yang berlebihan, lalu muncul bentuk kepatuhan sebenarnya ini dalam kerangka untuk mengontrol agar ya ujung-ujungnya memang untuk pencapaian tujuan. Nah, kerawanan merupakan akibat dari sentralitas dan kelangka. Nah, jadi dalam hubungan kekuasaan dan ketergantungan ini ada hal-hal yang dihindari, kerawanan-kerawanan yang itu sebenarnya akibat dari sentralitas dan kelangkaan. Berbeda menurut kekuatan produksi yang berlaku dan ketersediaan sumber-sumber alam. Nah, ini kerawanan ini adalah ketika hubungan kekuasaan bersifat sentralitas, dan disitulah muncul bentuk kelangkaan-kelangkaan karena sentralitasnya itu. Dan di sini juga kekuatan-kekuatan produksi yang berlaku dan ketersediaan sumber-sumber alam itu juga akan mempengaruhi bagaimana hubungan kekuasaan yang bersifat sentralitas dan kelangkaan. Karena biasanya dalam konteks hubungan kekuasaan ini terkait erat dengan sumber-sumber kekuatan produksi dan sumber-sumber alam yang ini menjadi modal dalam atau bahkan tujuan untuk seorang berkuasa. Teknologi dan sumber-sumber alam akan memunculkan kerawanan. Kerawanan serta pewarisan akan mencuatkan kontrol yang berbeda terhadap sumber-sumber. Maka kontrol yang berbeda akan melahirkan ketergantungan pada sumber-sumber yang dibutuhkan dan ketergantungan yang timpang serta keterhubungan yang mencekam akan mendatangkan kepatuhan. Nah, ini next. Deskripsi ini akan terlihat dari gambar ini, pohon hubungan kekuasaan dan ketergantungan. Ketika ada ketimpangan teknologi dan distribusi sumber daya alam yang tidak merata, ini pada prinsipnya akan menciptakan kerawanan atau kerentanan. Nah, kerentanan ini itu akan juga berakibat pada distribusi kontrol sumber-sumber. Nah, karena hubungan antara Indonesia dengan Amerika katakanlah.
Amerika sebagai negara adikuasa, dikdaya, dia tentu punya teknologi yang sangat besar, sangat masif, dan mungkin juga kemampuan ilmu pengetahuan yang sudah lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Di satu sisi, di Indonesia meskipun punya sumber alam yang baik, tapi tidak bisa terdistribusi dengan maksimal. Nah, ini ketika Indonesia dan Amerika melakukan sebuah hubungan, itu sebenarnya potensi untuk terjadi kerawanan. Nah, pada akhirnya distribusi kontrol, bagaimana kontrol terhadap sumber-sumber, baik itu teknologi, baik itu tadi distribusi sumber alam, ini dari kerawanan ini akan juga mempengaruhi distribusi kontrol sumber-sumber, atau pengaruh dari distribusi kontrol sumber-sumber ini juga bisa diakibatkan oleh pola-pola pewarisan. Pola-pola pewarisan ini adalah seperti feodalisme, kolonialisme, kita yang dulunya mungkin sering punya perspektif terhadap pemahaman tentang feodalisme, kolonialisme, itu juga akhirnya bisa mempengaruhi distribusi kontrol terhadap sumber-sumber. Bagaimana sumber-sumber ini bentuk pengkontrolannya tidak terdistribusi dengan baik sehingga hanya dikuasai oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu misalnya. Itu bisa juga diakibatkan oleh bentuk-bentuk pewarisan. Nah, di satu sisi bahwa setiap negara itu punya tujuan, atau setiap orang yang melakukan hubungan itu punya tujuan. Tapi karena distribusi kontrol dan sumber-sumbernya itu sudah timpang, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan yang ketergantungan. Nah, dari ketergantungan itulah melahirkan sebuah bentuk kepatuhan. Misalnya Indonesia sangat patuh terhadap Amerika. Kita tidak bisa menekan Amerika semaunya karena kita sadar bahwa kita sangat tergantung pada Amerika. Nah, ini juga bentuk dari hubungan kekuasaan. Atau kalau memang kita bisa memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri dari hubungan kekuasaan yang ketergantungan ini, mungkin itu yang perlu kita pikirkan. Kalau memang bentuk cara pelapisan dirinya tidak tepat, itu malah juga mendorong kita pada kepatuhan yang semakin kuat. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini pohon hubungan kekuasaan dan ketergantungan ini terkait dengan slide yang tadi yang sebelumnya ya. Ini gambar ini untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya sistematika hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kekuasaan, ada juga disebut sebagai formasi kekuasaan. Formasi itu ya kalau kita misalnya main pertandingan bola, formasi itu kan ada strateginya ya. Ada pembagian sebaran-sebaran yang itu berbeda. Kekuasaan itu juga begitu. Kekuasaan itu mungkin menciptakan sebuah bentuk-bentuk formasi yang itu adalah manifestasi dari kekuasaan yang menyebar, mungkin tidak hanya di satu titik, tapi ada di titik-titik lainnya yang akhirnya menciptakan sebuah bentuk formasi. Nah, karena memang pola hubungan kekuasaan adalah pola hubungan tukar-menukar. Dalam konteks tukar-menukar ini bisa jadi ketika kita melakukan hubungan dengan si A, hubungan kekuasaannya atau hubungan tukar-menukarnya mungkin berbeda dengan ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Jadi pola hubungan kekuasaan
bisa kita artikan sebagai pola hubungan tukar menukar. Lagi kalau tadi sudah dari awal ya saya katakan bahwa kekuasaan ini kalau kita kaitkan dengan teori-teori tadi, teori tindakan, teori sistem, itu terlahir dari adanya awal mulai dari tukar menukar dengan menciptakan sebuah hubungan. Nah, kekuasaan itu akhirnya lahir dari ketidakseimbangan dalam pertukaran. Nah, ketika pertukarannya tidak seimbang, itu kita bisa artikan bahwa di situ ada kekuasaan. Karena kan ketika orang berkuasa, dia bisa mendorong atau menuntut ke pihak lain, sehingga pertukaran yang dihasilkan itu menjadi tidak seimbang. Misalnya dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, Belanda kan sangat mengeksploitasi alam-alam Indonesia, diambil diambil oleh VOC. VOC itu kan perusahaan dagangnya Belanda ya waktu itu, yang dia mengambil dan menjual ke Eropa misalnya. Itu kan bagaimana sebenarnya ada pola hubungan antara Belanda dengan masyarakat Indonesia yang tidak seimbang. Mereka bisa mengambil barang-barang yang dari Indonesia, tapi mereka memberi kembalinya dalam mungkin jumlah yang tidak sesuai dengan apa yang kita berikan ke mereka. Apa yang mereka ambil tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan. Nah, ini kekuasaan di situ lahir karena ada yang ketidakseimbangan dalam konteks pertukaran. Nah, kalau menurut Sofwan Syah 2014 bahwa pola formasi kekuasaan pada masyarakat majemuk ini terkait dengan struktur, tatanan, dan aturan aktor ketika merespon kondisi objektif subjektif yang terjadi dalam arena ekonomi, politik lokal, pedesaan. Nah, jadi formasi kekuasaan itu Pak Sofyan melihat ini terkait erat dengan struktur yang ada di masyarakat, tatanannya kayak gimana, bagaimana aturan-aturan antar aktornya seperti apa, dan itu biasanya adalah respon terhadap kondisi objektif, subjektif dalam arena ekonomi, politik lokal, pedesaan. Jadi itu tidak bisa terlepas ketika ada formasi kekuasaan itu, karena masyarakat yang majemuk terkait dengan struktur masyarakat di situ, tekanannya, aturannya, tapi ini semua adalah bentuk upaya respon terhadap kondisi objektif dalam arena ekonomi, politik lokal, pedesaan. Nah, kalau menurut Satria, ini Pak Arief Satria, 2019, dikatakan bahwa pendekatan politik mencoba untuk memahami bahwa masalah di pedesaan termasuk lingkungan dalam masalah relasi antar aktor. Pak Arief Satria melihat bahwa pendekatan politik itu memang untuk memahami, ketika kita melakukan pendekatan politik, itu sebenarnya kita sedang memahami masalah di pedesaan dalam kacamata masalah relasi antar aktor. Karena ketika ada permasalahan di desa, yang juga di dalamnya termasuk lingkungan, itu sebenarnya adalah masalah tentang relasi antar aktor. Siapa-siapa aktor yang terlibat, yang berhubungan, yang saling tukar menukar, dan akhirnya disitulah biasanya muncul masalah di pedesaan atau termasuk lingkungan. Nah, menurut Pak Aristoteles seperti itu. Next. Nah, dalam ketika kita berbicara tentang relasi politik, kekuasaan aktor, nah ini ada teori dari Bourdieu. Dari Bourdieu ini biasa digunakan untuk membahas tentang relasi kekuasaan aktor.
bagaimana menurut Borju pertarungan antar aktor dalam arena relasi yang timpang menjadi tidak terhindarkan. Jadi ketika kita berada dalam hubungan atau relasi yang timpang, itu pertarungan itu tidak bisa terhindarkan atau konflik itu tidak bisa dihindarkan. Jika pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui serangkaian arena yang terorganisasi secara hierarkis, arena ekonomis, arena pendidikan, arena politik, arena kultur, dan lain sebagainya. Jadi, nah ini sebenarnya gambarnya bukan gambar dari Borju, saya yang buat, tapi saya membuat gambar ini terinspirasi dari teorinya Borju. Bagaimana ketika misalnya di masyarakat tuh setidaknya kalau kita kelompok kan ada 4 ya stakeholder, ada swasta, ada negara, ada masyarakat, ada NGO. Biasanya dalam konteks saat ini swasta itu melakukan hubungan erat dengan negara karena tadi ada hubungan antara politik dan ekonomi yang saling menguatkan. Ketika kita punya aktivitas ekonomi itu kita harus ditunjang secara politik. Nah, ketika kita melakukan praktik-praktik politik itu juga harus disupport oleh modal ekonomi. Sehingga swasta dan negara dalam konteks saya mengamati berhubungan baik dengan negara. Nah, di sisi lain ada stakeholder masyarakat dengan NGO. Karena NGO ini ada lembaga non-profit, LSM biasanya kalau kita kenal lembaga swadaya masyarakat, biasanya fungsi-fungsi ada fungsi-fungsi pemberdayaan, fungsi-fungsi advokasi, sehingga memang cenderung lebih dekat dengan masyarakat. Nah, keempat stakeholder ini itu tidak bisa terlepas dari tatanan struktur yang ada di masyarakat dan juga strategi-strategi aktor di 4 stakeholder ini. Dan itu menurut saya itu politik kekuasaan pedesaan itu sangat terpengaruh oleh hal ini. Nah, lalu ada juga ini konsepnya Borju, ada doksa, heterodoksa, ortodoksa. Doksa itu adalah wacana utama, wacana yang luas ada di masyarakat. Nah, heterodoksa ini adalah wacana tandingannya, dan ortodoksa adalah wacana penguat dari doksa. Jadi dalam konteks di masyarakat seringkali ada wacana-wacana yang sudah umum, yang sudah ada yang kuat di masyarakat, tapi juga ada wacana-wacana tandingan untuk mengkonter wacana umum itu, wacana utama itu. Dan ada juga akhirnya muncul juga wacana-wacana untuk penguat dari wacana utama yang sudah dirumuskan. Misalnya kalau sekarang konteksnya COVID, dalam hal vaksin misalnya, doksanya adalah, wacana utamanya adalah bagaimana vaksin ini penting untuk dilakukan sebagai upaya penyelesaian pandemi COVID-19, tapi juga ada mungkin wacana tandingan bahwa vaksin ini tidak bagus, tidak menjamin, dan sangat rawan, sangat bisa punya resiko yang besar. Tapi di satu sisi juga akhirnya muncul juga ortodoksa, wacana penguat yang mungkin dilakukan oleh masyarakat atau bahkan oleh pemerintah untuk memperkuat doksa utamanya. Nah, dalam hal itu biasa tidak terlepas dari habitus, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, konteks arenanya, di mana politik kekuasaan itu terjadi, dan itu juga tidak bisa terlepas dari modal-modal yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Nah, ini saling terkait. Nah, dalam konteks politik relasi politik kekuasaan di pedesaan, kalau kita menggunakan teorinya Borju dan juga skema yang saya buat,
Saya kira ini sangat terkait antara aktor, struktur, dan juga bagaimana praktek-praktek yang terjadi di lapang di masyarakat, muncul doksa, heterodoksa, ortodoksa, tidak bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan dan modal yang ada. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih makro, nah ada juga kekuatan-kekuatan kooptasi. Nah ini dalam konteks pembangunan global, biasanya kekuatan kooptasi ini, 4 hal ini menjadi kekuatan kooptasi, yaitu kapitalisme, pembangunan, globalisasi, dan imperialisme. Kapitalisme saya kira teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, di mana ada pasokan surplus tenaga kerja yang tidak terbatas, yang berfungsi untuk mendorong akumulasi modal bagi kapitalis, padahal sumber tenaga kerjanya murah. Nah ini kapitalisme. Nah kalau pembangunan, gagasan tentang bagaimana meningkatkan kondisi sosial di masyarakat yang ditargetkan sebagai proyek dengan tujuan yang diingat dan telah ditentukan. Atau kekuatan kooptasi ini. Jadi pembangunan itu maksudnya dengan jargon-jargon pembangunan, upaya untuk peningkatan kondisi masyarakat yang ditargetkan. Nah ini juga sebagai kekuatan bagaimana proyek-proyek itu dilakukan, dan melakukan, misalnya kalau dalam konteks kekuasaan, masyarakat dipaksa untuk menerima, melakukan. Nah ini juga menjadi salah satu kekuatan kooptasi. Lalu dalam konteks yang lebih global lagi, lebih makro, ada globalisasi. Era baru di mana orang semakin tunduk pada disiplin pasar global. Nah, ini pasar global ya. Pasar global yang didorong oleh kapitalisme dan teknologi global yang sebenarnya ada kesan mengarah pada melemahnya sistem hubungan internasional negara bangsa. Jadi dalam konteks globalisasi, bagaimana negara ini, sekat-sekat antar negara diminimalisir, karena yang menentukan adalah relasi pasar yang umum. Nah, cuman memang globalisasi ini sangat erat dengan kapitalisme karena pasar yang menentukan, sehingga biasanya ya pihak yang punya modal yang bisa meng-create masyarakat dalam konteks hubungan produksi ekonomi kapitalis, dialah yang biasanya menguasai. Nah, juga ada kekuatan kooptasi yaitu imperialisme, bagaimana kekuasaan negara-negara atas negara lain dalam sistem dunia yang tersubordinasi. Nah, ini juga sangat terkait ketika globalisasi semakin menguat. Pada prinsipnya terjadi penguasaan dari satu negara ke negara lain yang lebih lemah, dan yang itu sebenarnya dengan pola hubungan kekuasaan yang seperti itu, negara yang lain lebih bisa mendapatkan keuntungannya, sedangkan negara yang dalam tanda kutip dijajah itu keuntungannya relatif jauh lebih kecil. Ini kekuatan kooptasi dalam konteks makro. Dalam bukunya Fred Meyer, nah ini ada bukunya Capitalism Development dan Imperialism Globalization. Ini 4 kekuatan kooptasi. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ruang-ruang perebutan politik itu ada di mana aja sih? Nah, ruang-ruang perebutan politik itu sebenarnya sangat menyebar ya. Bisa terjadi di manapun. Tapi biasanya dalam konteks pertanian dan politik pembangunan pedesaan, itu perebutan itu terjadi dalam hal perebutan sumber daya alam, bisa dari pengelolaan, pemanfaatan, atau penguasaannya. Ada juga dalam hal ruang-ruang perebutan
terkait dengan regulasi kebijakan pertanian dan pembangunan pedesaan, norma yuridis, tata aturan yang ini sifatnya sangat sistemik. Ini juga terjadi pertarungan ruang-ruang perebutan politik ini dalam konteks ini. Ya kalau teman-teman mengamati misalnya bagaimana sebuah undang-undang lahir itu pasti ada pertarungan karena itu terkait dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Misalnya sebelumnya ada undang-undang cipta lapangan kerja yang banyak dikritisi, tapi tetap saja digolkan. Nah mungkin ya itulah di situ bagaimana perebutan politik dalam konteks regulasi kebijakan ini menjadi juga ruang-ruang yang menarik untuk kita mati ya. Lalu ruang-ruang perebutan politik pastinya atau sering terjadi dalam praktek pembangunan. Praktek pembangunan baik itu di level desa, mikro, sampai ke level makro negara, itu tentunya menjadi ruang-ruang perebutan politik. Karena dalam praktek-praktek pembangunan, setidaknya ada konsekuensi terhadap anggaran ya, terhadap anggaran, ada pembiayaan. Di situ juga orang-orang banyak pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan terhadap anggaran-anggaran tersebut, sehingga praktek-praktek pembangunan itu selalu menjadi hal yang sangat diinginkan dan juga pada akhirnya diperebutkan. Kalau dalam ruang-ruang yang lebih nyata perebutan politik tentu kita bisa amati ketika pemilihan umum itu bisa kita lihat, baik itu misalnya contohnya di sini pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa itu juga salah satu ruang-ruang perebutan politik dalam konteks politik praktis yang sangat jelas ya. Di situ bagaimana orang-orang yang calon-calon berusaha untuk melakukan perebutan suara politik yang ada di masyarakat. Nah ini tidak hanya di kepala desa, tapi juga kita mungkin teman-teman pernah punya pengalaman ketika pemilihan umum kepala daerah atau juga pemilihan umum di tingkat pusat, baik itu legislatif ataupun pemilihan presiden. Nah ini ruang-ruang perebutan politik. Nah ruang-ruang perebutan politik saya kira tidak bisa dibatasi hanya contoh yang saya berikan 4 ini, dan politik ini bisa menyebar luas. Nah, perebutan politik ini bisa terjadi di manapun sebenarnya dalam konteks-konteks ketika memang hal itu terjadi tadi, hubungan-hubungan kekuasaan, hubungan-hubungan yang timpang, hubungan-hubungan relasi tukar-menukar. Jadi bisa jadi banyak, tidak hanya di 4 ini. Next. Nah ini saya mau memberikan contoh bagaimana contoh perebutan kekuasaan yang ada di desa ya. Ini peta desa Watajaya, ini di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Nah di sana sekarang sedang terjadi praktek mega proyek pembangunan. Di sana sedang dibangun telah dibangun jalan tol, rel kereta api, dan juga taman hiburan ya skala internasional. Lalu juga kepala desa di sana juga ternyata ada masalah, kalau tidak salah ada masalah hukum yang harus kasih kepala desa itu dikandangin sama polisi, dan tentunya ada perebutan sumber daya alam. Dan di satu sisi karakteristik masyarakatnya juga cukup responsif, cukup kritis dalam praktek-praktek atau kondisi yang terjadi di desa. Next. Nah ini bagaimana proyek yang ada di desa Watajaya. Ini
dua contoh bagaimana praktik pembangunan yang masif terjadi di sana. Kalau yang tol Bosim ini sudah yang section satunya sudah jadi dan bahkan sudah beroperasi, walaupun sekarang masih dilanjutkan untuk trek yang ke arah Sukabuminya. Dan ini dapat trek kereta api sudah juga sedang dibangun. Next. Nah, ini praktek-praktek pembangunan. Nah, ini juga ada juga bagaimana Desa Watasjaya ini juga sebagai tempat, kalau teman-teman dulu mungkin saya pernah cerita akan dibangun taman hiburan skala internasional di sini. Kalau dulu pernah rame-rame akan dibangun Disneyland, tapi katanya bukan. Investornya juga, salah satu investor utamanya juga mantan Presiden Amerika Serikat. Ini akan dibangun, sehingga memang ini pengembangannya cukup masif ya. Ini yang gambar di kiri ini lokasi Lido yang saat ini, tapi nanti ke depannya tidak hanya di hijau, tapi juga yang garis hitam yang sebelah kanan, lokasi pengembangan Lido yang akan ditargetkan sampai 3.500 hektar. 3.200 hektar. Jadi cukup luas pengembangannya. Di Kecamatan Cigomong saja yang terdiri dari 9 desa itu luasnya hanya 3.500 hektar. Jadi Lido ini yang totalnya ditargetkan 3.300 hektar itu bisa dibayangkan sangat luas. Oke, next. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya, kita lihat di internet ini bagaimana praktik pembangunan mega proyek akan dilakukan di Watasjaya. Next. Nah, persoalannya adalah ternyata dari praktek-praktek pembangunan yang ada, setidaknya persoalan yang nyata itu terjadi kekeringan di sana, ada di beberapa titik mengalami kekeringan karena sebenarnya daerah Watasjaya ini langsung berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan banyak di sana sumber-sumber mata air yang itu dikhawatirkan akan sangat terganggu, dan sekarang sudah sering kalau terjadi kemarau itu banyak tempat-tempat yang kekeringan. Lalu juga ada pendangkalan terhadap Danau Lido yang ini salah satu trademark dari Desa Watasjaya, dan juga ada konflik antara masyarakat dan perusahaan. Di sini juga muncul konflik. Next. Nah, ini gambar bagaimana warga Watasjaya menuntut ganti rugi kebun garapan dari pihak MNC. Ini terjadi demo pada pada perusahaan, tuntutan dari warga karena lahan garapan yang dikuasai oleh MNC dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga warga demo. Lanjut. Nah, juga ini Danau Lido mengalami pendangkalan, ini sedang dilakukan bersih terhadap Danau Lido. Danau Lido ini salah satu lokasi yang jadi trademarknya dari Watasjaya. Memang Danau Lido ini sudah lama ada ya, terkenal. Dulu ini memang sudah dari dulu sudah ada. Oke, lanjut. Nah, ini kalau contoh gambar masyarakat mengalami kekeringan ya. Ini mereka sedang antri untuk mendapatkan bantuan air dari salah satu perusahaan air minum di kecamatan ya, di dekat kami. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana ketika ada pola hubungan yang tidak seimbang, yang mungkin dalam hal ini eksploitatif, dan akhirnya berakibat pada masalah-masalah lingkungan maupun sosial, politik, masyarakat, akhirnya menimbulkan juga
Ya ini diakibatkan karena pola hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Sehingga dalam konteks politik, pembangunan pertanian pedesaan, masalah perebutan kekuasaan politik ini tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Kalau tidak, seperti kasusnya Desa Wates Jaya, bagaimana ruang-ruang perebutan politik dalam hal perebutan sumber daya alam, masyarakat mungkin merasa wilayahnya eksploitasi yang berlebih, lalu juga desa ini juga terkena karena sekarang kepala desa juga sedang ditahan ya karena ada masalah tindakan kriminal. Kalau nggak salah sih belum selesai. Itu juga menjadi sebuah permasalahan di sana terkait dengan penguasa yang bermasalah, dan ini juga menjadi ruang kosong, dan masyarakat yang juga banyak mungkin sudah cukup resah dan akhirnya mengekspresikan dengan demo-demo unjuk rasa ke perusahaan, kalau tadi contohnya dalam gambar presentasi ini. Oke, next. Nah kalau ini contoh gambar aliran sungainya ya, yang saya tadi katakan ada beberapa sumber mata air itu. Oke, lanjut. Nah ini karena saya juga sangat senang dan konsen dengan peran pemuda, ini juga ada contoh bagaimana pemuda-pemuda di sini yang seperti ketika di Desa Wates Jaya itu cukup ya hingar-bingar lah dalam arti sedang terjadi pembangunan yang cukup masif, yang di satu sisi juga dikatakan oleh beberapa pihak juga sangat mengeksploitasi lingkungan. Akhirnya ada gerakan-gerakan dari anak-anak muda di sana yang berupaya untuk membangun eko agrowisata. Mereka berupaya untuk menjadi bagian dari praktek pembangunan. Nah, ini kan mereka mungkin membangun sebuah wacana baru ya, bagaimana praktek-praktek pembangunan itu tidak harus selalu apa yang sekarang atau sebelumnya berlangsung. Oke, lanjut. Nah, jadi kekuatan pemuda ketika dalam arena politik di mana perebutan kekuasaan itu sangat nyata, sangat kuat. Nah, peran pemuda juga bisa berperan dalam konteks pengembangan komunitas, karena pemuda ini bisa membangun jejaring komunitas dengan pihak luar. Lagi kekuatan anak-anak muda itu juga bisa melakukan pendekatan digital, sosial media, misalnya contohnya dia punya kemampuan digital yang jauh lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya yang lebih awal. Ini juga salah satu kekuatan dari anak-anak muda. Dan bagaimana kalau dalam hal konteks yang tadi, kelompok agrowisata ini, penguatan kelembagaan untuk membentuk Pokdarus dan kelompok tani juga ternyata anak-anak muda sudah ada dan perlu dikuatkan, sehingga ini menjadi kunci bagaimana kekuatan pemuda dalam upaya pengembangan komunitas itu bisa. Kenapa harus dilakukan? Agar mereka bisa memiliki kekuatan dalam upaya pengembangan desanya, pengembangan kampungnya. Kalau tidak, ketika mereka mau tidak mau harus bertarung, mereka punya kekuatan dan akhirnya tidak kalah. Seperti mereka tidak merasakan ketimpangan hubungan kekuasaan. Baik, saya kira itu materi dari saya untuk kuliah yang ini.